Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang dimana topik ini berjudul bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Namun sebelum kita melangkah ke pembahasan, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita saling mengenal. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Nurul Iza, dapat dipanggil dengan Iza, kelas A dengan program studi akuntansi S1. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 ini yaitu Nur Asti Ramadhani Asrul, Putri Wulandarika, Cindy Alia Putri, Rizky Ayu Yulia Stuti, Herlina, Fahmi Rahayu, Husnul Khotimah Nur Fajrah, dan Fitra Hartati. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Keberagaman kultural sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada suatu ream dengan umat Islam pada ream yang lainnya. Dengan kata lain, secara religio-kultural, pada diri Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut dengan multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut dengan multi syariat. Nah, kenyataannya dalam waktu yang sangat panjang, keberagaman kultural dan syariat tersebut telah melahirkan berbagai konflik keumatan dan kemasyarakatan yang tak mudah diselesaikan. Lebih ironis lagi, berbagai bentuk khilafah dan konflik tersebut termasuk di Indonesia justru memperoleh penguatan dari dan dalam proses inkulturasi dan sosialisasi melalui kegiatan politik, pendidikan, sosial keagamaan, serta sosial budaya. Awal akhirnya mazhab dalam Islam. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nah, perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat dan menggantikan Nabi Muhammad, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar. Masing-masing di antara mereka merasa paling layak untuk memimpin umat tersebut. Nah, Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar. Keluarga Nabi atau Ahlul Bait yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi, manusia agung, merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak untuk menjadi ulil amri karena mereka maskum atau terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi mereka, Alilah atau Ali bin Abi Thalib yang pantas untuk menjadi khalifah pertama saat itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Kedua mazhab itu sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama. Oleh karena itu, pada masa Khulafa Rasyidin Al-Mahdin, kedua mazhab ini tidak menampakkan perbedaan yang tajam. Perbedaan mulai tampak misalnya ketika menetapkan perawi-perawi hadis yang dapat dipercaya. Mazhab Sunni lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, sedangkan mazhab Syiah lebih banyak memilih hadis yang diriwayatkan keluarga Nabi. Walaupun dilihat dari isinya atau matan hadisnya banyak yang sama. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kita perlu mengenal mazhab. Yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Tanpa mengenal mazhab, dimungkinkan kita malah memusuhi sesama umat Islam yang tentunya akan memperlemah kekuatan Islam.
Padahal musuh-musuh orang Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang zalim. Yang kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Kita yang bermazhab Syafi'i tidak bisa bersikeras bermazhab Syafi'i dalam semua hal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wudhu akan batal jika kulit laki-laki bersentuhan langsung dengan kulit perempuan. Yang ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang-orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Dengan mengenal mazhab, kita tidak akan kaget dengan perbedaan pemikiran dan produk hukum itu. Keempat, tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda, upaya ini hanya sebuah slogan palsu yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memuji orang-orang yang mau mempelajari beragam mazhab dan menggelarinya sebagai ulil albab. Dalam Quran surah As-Zumar nomor 39 ayat 18 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una sanah ulaika allazina hadahum Allahu wa ulaika humul yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, maka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi Allahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang artinya, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alia Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu mendeskripsikan konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada masa lalu, jika kita berbicara tentang mazhab, konotasi umat Islam adalah mazhab yang empat, adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Namun, kaum muslim sekarang memiliki konotasi lain, yaitu mazhab yang 5. Maksudnya, mazhab tersebut ditambah mazhab Za'fari, malah lebih dari itu, misalnya ditambah dengan mazhab Zahiri. Adapun bagi kalangan pelajar, bukan sekedar mazhab fikih, melainkan juga mazhab teologi, mazhab tawasuf, dan mazhab bidang lainnya. Dalam bidang fikih pun bukan hanya mazhab, tetapi lebih dari itu. Dan kemajuan teknologi informasi, kita suka atau terpaksa
akan mengetahui keberadaan mazhab dalam Islam. Kaum awam sekalipun bahkan akan menyaksikannya. Pada masa lalu, kaum moderis awam sering mendengungkan bahwa pusat Islam adalah Mekah. Ketika menyadarkan kesalahan, kaum tradisional, kaum moderis awam sering berdalih bahwa di Mekah para peziarah haji dilarang melakukan tabaruk dan tawasul, bahkan di makam Nabi Muhammad SAW sekalipun. Sekian pembacaan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.